kami dari kelompok 5. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maida Fita Limbong. Nama saya Gracia Bartau. Di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang turunan bagian 2. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian turunan. Turunan merupakan salah satu konsep utama dalam kalkulus yang memiliki peranan penting dalam memahami perubahan suatu besaran terhadap variabel lain. Rumusan kesalahannya terdiri dari pertama, bagaimana cara menentukan turunan fungsi majemuk menggunakan aturan rantai. Yang kedua, bagaimana konsep dan cara menentukan turunan tingkat tinggi dari suatu fungsi. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan diferensial implisit pada fungsi yang tidak dinyatakan secara eksplisit. Dan keempat, bagaimana penerapan konsep turunan dalam menyelesaikan masalah kerja yang berkaitan. Aturan rantai dinyatakan dalam bentuk komposisi sebelum mencari turunan. Turunan dapat ditentukan menggunakan aturan rantai yang memiliki aturan umum sebagai berikut. Jika suatu fungsi y bergantung pada u dan u bergantung pada x, maka turunan dari y terhadap x dapat ditentukan menggunakan aturan rantai. Rumusnya ialah dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx, atau dy per dx sama dengan du per du kali du per dx. Aturan rantai fungsi dinyatakan bahwa jika terdapat fungsi y sama dengan f dalam kurung gx, dengan f adalah fungsi dari gx dan g adalah fungsi dari x, maka turunan dari y terhadap x dapat dituliskan sebagai di sini ada aturan rantai fungsinya dinyatakan dalam bentuk komposisi sebelum mencari turunan. Turunan kemudian dapat ditentukan menggunakan aturan rantai yang memiliki aturan umum sebagai berikut. Jika suatu fungsi y bergantung pada u dan u bergantung pada x, maka turunan dari y terhadap x dapat ditemukan menggunakan aturan rantai. Dan disitulah berlakulah dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx, atau df per dx sama dengan df per du dikali du per dx. Aturan rantai. Fungsi y sama dengan f dalam kurung gx. F adalah fungsi dari gx dan g adalah fungsi dari x. Maka turunan dari y terhadap x dapat ditulis sebagai dy per dx sama dengan f aksen dari gx dikali g aksen x. Artinya, pertama-tama mencari turunan dari fungsi luar f terhadap fungsi dalam gx, kemudian mengalikannya dengan turunan dari fungsi dalam gx terhadap x. Contoh soal aturan rantai. Yang pertama, turunan pertama fungsi fx sama dengan 5x dikurang 3 pangkat 3. Misalnya u sama dengan 5x kurang 3, u aksen sama dengan 5. Hasilnya fu sama dengan u3. F aksen u sama dengan 3u pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 3u pangkat 2. Duanya dari mana? Dari turunan 3. Maka hasilnya f aksen x sama dengan f aksen u dikali fu aksen. Hasilnya 3u pangkat 2 dikali 5. 5-nya dari mana? Dari u aksen. Maka hasilnya f aksen x sama dengan 5x dikurang 3 pangkat 2. 15-nya dari mana? Dari 5 dikali 3. Selanjutnya akan dijelaskan dengan saya Maida Fita Limbong. Di sini saya akan menjelaskan tentang turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi adalah turunan fungsi yang dihitung lebih dari satu kali, seperti turunan kedua f2 aksen x, turunan ketiga f3 aksen x, dan seterusnya hingga turunan kn fn x. Proses ini bersifat rekursif. Turunan kn didapatkan dengan
notasi D, D2Y atau notasi Leibniz, D2Y atau dx2. Di sini saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu soalnya fx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1. Nah, di sini 2 pangkat 2 ini dikalikan dengan 3. Dan setiap pangkat yang berada di sini dikurang dengan 1. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6, x min pangkat 1 min 2. Jadi jawabannya ialah 6x pangkat 1 dikurang 2. Nah, Di sini ada contoh soal diferensial implisit. Pertama, cari dy per dx jika x pangkat 2 ditambah 5, y pangkat 3 sama dengan x tambah 9. D per dx dalam kurung x pangkat 2 ditambah 5 y pangkat 3 sama dengan d per dx dalam kurung x tambah 9. Hasilnya 2x tambah 15 pangkat 2 dy per dx sama dengan 1. Maka yang didapat dy per dx sama dengan 1 dikurang 2x per 15 y pangkat 2. Baiklah, di sini ada contoh soal. Pertama, tentukan dy per dx dalam kurung x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 dikurang 9xy sama dengan dy per dx. Sebelum menentukan pada contoh soal ini, kita menggunakan rumus dy per dx dikali x kali y dalam kurung x per u sama dengan x atau u aksen sama dengan 1 per u aksen sama dengan dy per dx. Maka hasilnya 3x pangkat 2 ditambah 3y pangkat 2 dikali dy per dx dikurang 9. 3x pangkat 2 ditambah 3y pangkat 2 dy per dx dikurang 9y dikurang x dy per dx, maka hasilnya 0. 3y pangkat 2 dikali dy per dx dikurang x dy per dx sama dengan 9y dikurang 3x pangkat 2. dy per dx dalam kurung 3y pangkat 2 dikurang x sama dengan 9y dikurang 3x pangkat 2. dy per dx dalam kurung 3y pangkat 2 dikurang x sama dengan 9y dikurang 3x pangkat 2. Maka hasilnya dy per dx sama dengan 9y dikurang 3x pangkat 2 per 3y pangkat 2 dikurang x. selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laju berkaitan. Laju yang berkaitan menerapkan turunan dalam menyelesaikan masalah laju yang berkaitan melibatkan langkah-langkah berikut: memudahkan masalah, menghubungkan variabel yang diketahui dan mencari dengan sebuah persamaan, mendiferensialkan kesamaan tersebut terhadap waktu atau t untuk mendapatkan persamaan laju, dan terakhir mensubstitusikan nilai-nilai yang diketahui di dalam persamaan tersebut untuk menemukan laju yang dicari. Contoh umum aplikasi ini adalah menghitung kecepatan dan kecepatan suatu objek berdasarkan fungsi posisinya terhadap waktu. Prinsip dasar. Yang pertama, turunan sebagai laju perubahan. Turunan dari suatu fungsi adalah laju perubahannya terhadap variabelnya. Yang kedua, kecepatan dan kecepatan. Jika s atau t adalah fungsi posisi atas suatu objek terhadap waktu atau t, maka turunannya s aksen dalam kurung t atau ds per dt adalah kecepatan objek tersebut, dan turunan keduanya s2 aksen t atau dv per dt adalah kecepatannya. Jika kita mendapat sebuah soal cerita tentang laju yang berkaitan seperti, maka kita harus memiliki prosedur sistematis atau langkah-langkah. Langkah yang pertama ialah andaikan menyatakan waktu. Gambarlah diagram yang berlaku untuk semua t. Nyatakan apa yang diketahui dan informasi apa yang diinginkan tentang perubahan-perubahan. Langkah ketiga, tulislah sebuah persamaan yang menghubungkan perubahan-perubahan yang sahih. Langkah keempat,
diferensialkan persamaan yang ditemukan dalam angka 3 secara implisit terhadap T. Dalam yang kelima, gantikan persamaan yang ditemukan dalam angka 4 untuk semua data yang sahih pada saat tertentu dan untuk menjawab masalah yang disyaratkan. Contoh soalnya ialah seorang anak menggunakan layang-layang. Jika tinggi layang-layang 90 desimeter di atas tingkat tangan anak itu dan angin meniupnya pada arah mendatar dengan laju 5 desimeter per detik, seberapa cepat anak tersebut mengulur benang pada saat panjang 150 desimeter? 3. Langkah pertama, memisahkan jarak antara si anak dengan layang-layang adalah X, tinggi layang-layang dari tanah adalah Y, panjang benang atau yang dianggap lurus oleh menurut kenyataan tidak lurus dianggap Z, dan T menyatakan banyaknya detik saat mengulur benang. Maka didapatkan bahwa kecepatan angin bisa dikatakan bahwa bertambah jarak si anak dengan layang-layang, yaitu dx per dt. Langkah kedua, diketahui bahwa kecepatan angin 5 desimeter per sekon, maka d per dt dalam kurung x sama dengan 5, tinggi y sama dengan 10 desimeter. Dikatakan tinggi y tidak berubah dari waktu ke waktu, sehingga turunan d per dt dalam kurung y sama dengan 0. Panjang benang saat itu adalah z sama dengan 150 desimeter. Yang dicari adalah kecepatan mengulur benang, yaitu dz per dt. Langkah 3, menurut teorema Pythagoras. Langkah yang keempat, dengan mendiferensialkan secara implisit terhadap t dan memakai aturan rantai, maka kita mempunyai Tiga. Dan langkah yang keempat adalah dengan mendiferensialkan secara implisit terhadap t dan memakai aturan rantai, maka kita mempunyai kita mempunyai 2z per dz per dt sama dengan 2x per dt ditambah 2y dy per dt. Langkah yang kelima adalah untuk semua 3. dan langkah yang kelima adalah sama dengan 0 dikarenakan tinggi layang-layang dari tangan si anak tidak boleh tetap 90 desimeter, sedangkan pada saat panjang benang 150 desimeter, maka nilai x yaitu jarak anak dengan layang-layang adalah. Setelah itu kita ganti di atas ke dalam persamaan langkah 4, maka diperoleh z dz per dt sama dengan x, dx per dt ditambah y dy per dt. 150 dz per dt sama dengan 120 dalam kurung 5 tambah 90, yaitu 150 dz per dt sama dengan 600 tambah 0, dz per dt sama dengan 600 per 160. Setelah itu, dan yang terakhir adalah dz per dt sama dengan 4. Jadi, kecepatan si anak mengulur benang saat panjang benang 150 desimeter adalah 4 desimeter per detik. Jadi kesimpulannya ialah yang pertama, aturan rantai digunakan untuk menurunkan fungsi majemuk, yaitu fungsi yang tersusun dari fungsi lain. Turunan suatu fungsi dapat dihitung dengan mengalihkan turunan fungsi luar dengan turunan fungsi dalamnya. Aturan hubungan dalam situasi nyata seperti perubahan suhu terhadap pengaturan termostat, di mana satu besaran bergantung pada besaran lain secara berlapis. Yang kedua, turunan tingkat tinggi menunjukkan perubahan yang lebih kompleks dari suatu fungsi, seperti percepatan sebagai turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Konsep ini sangat penting dalam bidang fisika, teknik, dan ekonomi karena memberikan informasi tentang kecenderungan peningkatan atau penurunan laju suatu proses. Dan yang ketiga ialah diferensial implisit digunakan ketika suatu fungsi tidak dapat dinyatakan secara eksplisit sebagai y sama dengan f x sama dengan y sama dan fx y sama dengan fx. Melalui metode ini, hubungan antara dua variabel yang saling bergantung tetap dapat dianalisis. Aplikasinya terlihat dalam berbagai bidang seperti perancangan mesin, bentuk geometris elips, dan
dan analisis struktur yang melibatkan hubungan kompleks antara dua variabel. Yang keempat, laju yang berkaitan atau Rayleigh rates merupakan penerapan turunan dalam situasi dinamis, di mana beberapa variabel berubah terhadap waktu secara bersamaan. Melalui metode ini, kita dapat menentukan laju perubahan satu variabel berdasarkan laju perubahan variabel lain. Contohnya, saat menganalisis kecepatan mengurut benang layang-layang, pertumbuhan volume balon, atau aliran air dalam tangki. Sekian video dari penjelas kami, yaitu tentang materi turunan bagian 2. Mungkin banyak kesalahan yang kami lakukan saat menjelaskan ataupun dari tingkah laku kami. Sekian dan terima kasih.